Halo mahasiswa Unisnu Jepara, inilah podcast Kabinet Satu Arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di edisi pertama kita kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Bapak kita semua, orang tua kita semua, panutan kita semua, Bapak Dr. Haji Sa'dullah As-Saidi MAG, Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol terkait mungkin hal-hal yang belum pernah diceritakan sebelumnya di media sosial terkait masa-masa beliau saat masih kuliah atau ya hal-hal menarik lah yang nanti kita ngobrol, mengalir aja gitu. Langsung aja kita sambut Bapak Dr. Haji Sa'dullah As-Saidi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, alhamdulillah. Sebelumnya kita mau ngucapin Pak selamat ulang tahun yang ke-66 buat Ya, Bapak. terima kasih. Semoga sehat selalu Semoga Pak. sehat selalu dan senantiasa segar dalam berkreasi. Iya Pak. Bapak usia udah 66 tapi masih sehat ya Pak, alhamdulillah. Ya mungkin itu anugerah Allah. Anugerah Ya, ya. Masih apa Pak, olahraga gitu sering gitu? olahraganya saya cuma jalan. Oh jalan. Ya. Dan banyak bergerak. Oh gitu. Ya. Terus apa lagi? Saat ini kan Bapak menjabat Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu ya Pak. Ada nggak sih Pak aktivitas selain Bapak menjadi rektor mungkin di rumah atau apa? Gitu? Ya kalau di rumah pasti. Ya. Ya, kegiatan saya yang saya tidak boleh menolak atau menyampingkan itu adalah permintaan masyarakat. Iya Pak. Permintaan masyarakat seperti memberikan pengajian, khutbah atau ada belakangan tuh orang mau menikahkan gitu ya saya mau juga. Nanti kalau kamu mau menikah saya disuruh untuk menikahkan ya mau juga gitu kalau menikah gitu ya. Ya gitu aja gitu ya. Nanti bisa Tapi fokus saya tetap pada kampus. kampus Ya. ya, untuk fokus. Ya fokus Prioritas. ya karena itu amanah. Apalagi Berarti di samping aktivitas rektor, Pak Rektor juga ya tadi ya di aktivitas masyarakat ya. Background pendidikan Pak Rektor pesantren. Ya campur-campur. Saya memang sekolah tapi kan di pesantren. Iya. Nah ketika di pesantren saya juga mengaji. Oh. Jadi tidak hanya pesantren, jadi saya punya guru ya dan suka sama kiai yang ulama. Awalnya saya itu mengaji di Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Peterongan Oh Jombang. juga. Kemudian ketika saya di SMA di Jombang itu sambil ngaji di Pondok Pesantren Darul Ulum Tambak Beras. Jadi kalau yang di Peterongan itu Kiai Musa Enromi. Saya yang terkesan dengan kiai saya di sana itu ada Kiai Mustain, Kiai Mas Hari, kemudian Kiai Hanan Maksud. Kecuali itu juga ada kiai-kiai yang lain. Ya kalau saya sebutkan ada yang terlalu banyak. Iya, iya. Terus di Darul Ulum saya ngaji pada Kiai Abdul Fattah Hasyim. Ya, Pak Beras, Kiai Abdul Fattah Hasyim itu keponakannya Kiai Wahab Hasbullah. Oh. Gitu ya. Jadi di Tambak Beras itu. Iya. Kemudian saya lanjut setelah selesai itu di Teguireng. Ya, Teguireng sambil memperdalam penambahan referensi kita. Ya di antaranya situ ada Kiai Sansuri Badawi, ada Kiai Sobari, ada Kiai Adlan, gitu ya. Kiai Adlan Ali, orang Al-Habib. Padahal saya kuliah di Jogja. Oh di Jogja. Ya, di Jogja itu saya di IAIN Sunan Kalijaga. Ya, di Fakultas Syariah. Syariah. Ya, saya S1-nya di Fakultas Syariah, jurusannya tafsir hadis. Tafsir hadis. Ya, kemudian selesai itu saya menikah di Jepara. Nah, di Jepara sini nih, saya dilalah punya teman baik itu ya Kiai Mahfud Asmawi sama Pak Ali Irfan. Kemudian perintis studinya Institut Islam NU atau IISNU itu. Tapi saya ketika itu sudah mulai dan saya itu diterima sebagai pegawai negeri, dosen negeri di IAIN Manisongo. Tapi saya tidak meninggalkan ini, terus saya terlibat terus untuk meningkatkan, memajukan di sini. Oh.
92 saya studi lanjut Magister Yogyakarta. Dan di situ saya hanya tinggal ngajar saja, kecuali saya juga di yayasan. Terus selesai 94 itu terus menekuni. Tapi saya 94 itu nggak selesai dalam pengertian terus berhenti sekolah, tidak. Jadi magister sudah, tapi lanjut pada S3. Oh. Iya kan, ya karena saya adalah ikut tes itu lulus gitu ya. Jadi kan saya yang sekolah tanpa biaya ya saya itu lumayan gitu ya. Beasiswa. Ya beasiswa, S2, S3 beasiswa. Beasiswa. Ya, nah terus pulang 96 memajukan yayasan, terus menambah ada STINU itu. Iya. Terus 2003 menambah ada STDNU, akhirnya digabungkan 2013 itu menjadi universitas. Nah, Pak Rektor, dengan background keilmuan yang dasarnya di pesantren sampai akhirnya kuliah di Jogja, di Walisono sampai. Kamu ya Jogja kan? Oh, iya. Sama, Sunan Oh, Sunan Kalijaga Bang. ya, kerjanya bersama. Oh, kerjanya di Walisono. Itu pada saat masa-masa kuliah itu apakah Pak Rektor termasuk tipikal orang yang akademisi? Oh iya, saya waktu di Jogja itu aktivis saya. Aktivis Organisasi. Saya jelasin di PMI ya. Pernah demo Pak Rektor? Oh pernah. Wah. Ya. Bapak Pak? Udah. Saya kalau menutup kampus semuanya itu saya pernah ya. Karena tapi asik, bukan kalau kita kan satu warna. Iya. NU semuanya. Iya betul. Saya kan berbeda banyak itu ya. Dan Dinamis ya Pak Rektor, dinamikanya. Dinamis ya. Tapi di situ itu saya juga orang rajin ya, rajin. Jadi mungkin tidak biasa ya, ada mahasiswa, tapi saya juga ngajar di masjid sana. Oh. Juga ngimami juga khutbah. Oh. Meskipun saya aktivis ya di PMI, juga di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Gitu. Di antara orang-orang besar yang pernah saya yang pernah saya batra, yang pernah saya kader itu adalah Pak Abdul Halim, Menteri Desa itu. Oh, PDT. Itu waktu ketika di Jogja sudah pernah saya batra. Terus Ali Maskur yang dulu pernah aktif di badan PKB, itu ketika saya di Jogja pernah diundang mengkader dia di Jogja itu. Nah, ya itu gambaran itu. Saya juga aktif di Ansor waktu itu juga di KMP. Kecuali itu saya juga suka menulis. Menulis? Ya menulis. Jurnalis, sempat jadi jurnalis. Ya. Oh. Terakhir saya juga di wartawan Kompas. Wartawan Kompas. Ya. Jawa Tengah. Enggak, ya pusat. Pusat, iya. Nah, kemudian di situ saya abah saya wafat. Iya. Saya tekun di kan saya sudah menikah ya wafat, terus saya itu kan di masyarakat penuh lah gitu, termasuk di sini. Tapi jangan kaget sama saya ketika itu juga pulang ke sini juga bikin madrasah Mas. Jadi madrasah di Bandrong itu saya merintis dulu. Termasuk Manu yang dekatnya Mas Zaki itu. Ya, ya. Karena saat itu saya juga diminta untuk bantu Sanawiyah Al-Isra pemindahan. Ya, sempat jadi kepala. Saat itu saya mendirikan Manu Madrasah Aliyah NU. Ya, sekarang bisa dilihat itu di sebelahnya Asar. Dari aktivitas Pak Rektor pada saat menjadi aktivis sampai menjadi jurnalis, terus setelah selesai kuliah ikut andil besar dalam mendirikan Unisnu sampai pada saat itu juga belum mendirikan Unisnu atau apa yang mendirikan Manu itu? Barang itu. 87 itu saya aktif, cuman yang berdirinya karena ini prosesnya panjang. Iya. Itu sampai tercetus 89. Tapi merintisnya itu akhir 87. Jadi saya 87 itu merintis Sanawiyah Al-Amal Bandung. Iya. Kemudian ketika terjadi kepala Sanawiyah Al-Isra itu merintis Manu. Gitu. Yang saya minta itu jadi kepalanya bapaknya Mas Zaki. Karena saya kan sudah dari situ, jadi saya jadi wakilnya. Saya jadi bantu. Gitu. Nah itu yang pengen saya tanyakan itu apa sih Pak Rektor yang memotivasi Pak Rektor untuk terus memiliki semangat, spirit yang kuat? Saya begini ya. Saya tuh sederhana Mas. Ketika saya tuh jadi guru Sanawiyah,
ikut mengawasi ujian di Madrasah Sanawiyah itu, saya lihat tuh daftar guru itu Iya. maunya seperti Fatih, Ponpes, teman-temannya. Saya bilang Ponpes, ini kok Ponpes kabeh ini tidak punya latar belakang pendidikan formal. Iya. Santri tulen semua Pak Rektor. Ya dalam santri tidak tahu itu apa pemaksaan ya. Nah, kemudian saya punya ketika Pak I Mahfud itu saya dimasukkan di pengurus Darul Ma'arif dan saya didudukkan di bagian pendidikan tinggi. Saya mempunyai program. Saya tanya programnya apa Pak? Program saya adalah satu menghimpun alumni atau sarjana NU. Itu saya kelompok. Waktu itu saya nggak banyak kenal orang. Yang saya tahu anak buah saya itu Pak Rowi itu. Pak Rowi dari Jogja gitu. Sama Pak sudah Sutikno. Alhamdulillah itu. Ya. Kemudian saya di rumah juga gitu melihat ada bangunan kok nganggur gitu, hanya untuk dirinya. Itu kan emang saya bilang sama bapaknya Pak Nasrul itu kan kakak saya. Saya ngomong ini dibikin sekolah saja mas sebenarnya. Bikin Sanawiyah amal itu ya. Dan itu saya waktu itu sudah ya ada nakal tapi menakal baik. Nakal baik. Bagaimana calon siswa Akisro itu saya arahkan menjadi calon siswa Sanawiyah Bandung. Karena saya sederhana, kalau dari Bandung ke Minda itu jauh. Zaman dulu itu kan susah ya. Sekarang jalannya sudah bagus. Dulu kan masih tanah. Sekarang jelek lagi Pak Rektor, bolong-bolong jalan-jalan. Oh iya, itu ya. Itu ya biasalah yang namanya orang yang ada sehat ada sakit. Oh iya. Nah itu alhamdulillah itu kan. Nah, termasuk ketika di kecamatan kok tidak ada sekolah tingkat SMA, tidak ada. Lalu ya mantan pacar istri saya. Nanti Pak Rektor cerita dulu Pak. Saya ketika itu berintis, loh, kecamatan kok tidak ada tingkat SMA. Waktu itu saya berintis madrasah. Itu debat itu sama bapak-bapak yang waktu itu pro dengan madrasah aliyah negeri. Bagi saya begini, NU harus punya madrasah aliyah. Itu poso-poso ya. Saya sholat duhurnya itu agak mepet gitu. Karena apa? Yang eneng-enengan begitu. Seputar itu. Ya, untuk kebaikan. Jadi sempat ada gesekan ya. Biasa lah ya, biasa. Untuk kebaikan. Nah Pak Rektor, ini di usia Pak Rektor yang saat ini 66, Pak Rektor masih nggak sih dalam arti kan Pak Rektor saat ini sebagai rektor itu menaungi kaum milenial nih. Iya, yang diasuh Pak Rektor karena pesantren itu kan anak-anak milenial. Pak Rektor itu masih nggak sih ikut media sosial gitu? Oh iya. Punya IG, Instagram punya? Saya tidak punya macam itu. Saya cuma HP ini aja. Sesekali saya memang itu saya batasi. Untuk akal yang seperti itu? Karena seperti begini saja ya. Ketika itu orang tidak saya kenal, tidak saya jawab. Oh gitu. Tidak saya jawab. Karena apa? Satu, memboroskan waktu. Yang kedua kalinya itu akan mengganggu privasi saya. Banyak kemarin itu ada begitu itu ya dan sebagainya. Lali kalau dikontrolnya ini, saya ketika begitu nggak saya komentari. Tapi kalau ada namanya, HP ini saya jawab. Atau yang saya kenal, nomornya itu saya kenal. Itu berbahaya sekali mas, karena saya bagaimana juga jelek-jelek kan pemimpin orang. Iya betul. Itu yang nggak bisa dijaga. Tapi Pak Rektor, kemarin tuh saya pas iseng-iseng sebelum ada podcast ini tuh saya searching, saya ya cari lah di IG itu di search itu terus ada saat dua SID ada nama bapak itu follow saya cuma 6 itu Pak. Mau saya follow takut ini akun fake gitu. Itu gimana tuh Pak? Akun bapak itu? Ya nggak apa-apa ya. Memang begini ya. Saya saja seperti kemarin itu ada juga yang mengucapkan selamat ya. Itu saya hormati lah gitu ya. Dan memang akhirnya saya tahu. Memang saya kadang-kadang bikin quote gitu ya. Bikin itu dan karena ucapan-ucapan saya kadang-kadang itu diulang sama orang itu nggak benar ya. Seperti kemarin itu saya memberikan sambutan di acara ketemu gender dan SKI itu ya. Itu pikir gini,
orang ini indranya nggak tajam sekali ya. Iya. Itu tidak benar itu ya. Nggak sesuai sama yang dikatakan Pak Rektor pada saat itu. Ya itu saya sayangkan. Ya maaf ya. Saya kira apa yang saya sampaikan itu cukup berbekal dan cukup tajam mestinya itu ya. Tapi itu bahasa Jawanya itu nongkonya itu responnya itu kok ini dangkal gitu. Itu saya sayangkan. Apalagi itu kan koran gitu ya. Walaupun itu koran digital gitu ya. Ya tapi tidak apa-apa. Itu pembelajaran lah. Iya, pembelajaran ya. Iya, berarti ya pelajarannya itu sesuaikan mandat kita ketika ya kalau diibaratkan memindah air dari galon ke gelas. Kalau kan zaman saya jadi wartawan, itu tuh saya saya rekam utuh. Saya rekam utuh, baru nanti saya tulis lagi dan saya edit yang tidak perlu. Kalau saya begitu. Daripada tidak betul itu kan saya kemarin ya masuk menguji anak Alia ya. Ini bagus saya itu merekam ini nanti sampai pilih. Cuma kadang-kadang anak Alia itu kan tidak paham dengan bahasa itu ya. Oh ya, berarti Pak Rektor udah punya IG ya teman-teman. Itu kalau ada IG yang mengatasnamakan Bapak Rektor Saadullah Saidi itu akun fake. Itu ngaco itu orangnya itu. Nggak usah di follow, walaupun followernya cuma 6. Ya. Oke, mungkin balik lagi nih flashback Pak Rektor ya, udah cerita pada saat jadi mahasiswa, jadi aktivis, sempat juga jadi jurnalis. Itu Pak Rektor, nah ada nggak sih romantisme percintaan pada saat masa-masa kuliah itu? Pak Rektor termasuk tipikal yang orang ya gitulah. Ya. Flamboyan. Kalau saya enggak gitu. Enggak begitu ya. Itu konotasinya negatif Pak Rektor. Ya. Kalau saya itu romantis ya. Saya itu masih hidup romantis. Pengertian romantis itu begini Mas ya. Orang itu harus dalam suasana yang sehat. Yang sehat. Dan orang itu harus mempunyai kewibawaan. Jadi wibawa itu maksudnya itu hormat diri, suci diri. Itu penting ya. Dan orang itu juga mempunyai daya tahan dalam arti berani. Ya, berani. Dan yang demikian ini adalah bahagia. Itu adalah hidup yang romantis. Pengertian romantis itu bagi saya itu adalah harmoni. Jadi yang itu adalah harmoni. Jadi mungkin saya itu menikah itu cukup lama ya. Kalau 84 hingga sekarang tuh sudah berapa ya? 38 ya. 38 tahun. Ya, 38 ya, 38 ya. Nah, 38 tahun itu saya menikah itu. Dan saya merasakan ya bahagia, ya itu bahagia. Memang begini prinsip bagi saya itu ya. Orang yang tidak sehat, ya, itu adalah kehidupan itu adalah syirik. Pengertian syirik itu begini ya. Orang sehat itu harus ada bumbu-bumbu yang sehat. Bumbu-bumbu yang sehat. Kalau ada orang sehat di situ itu ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Dengki. Penyakitnya itu marah. Sehatnya itu luka. Nah, kenapa orang itu berprinsip tauhid? Ya di sini harusnya itu lurus. Untuk senantiasa itu berorientasi beragama. Dan itu sudah saya gali. Alhamdulillah itu saya kok menjadi orang itu ya kebetulan sejak mahasiswa itu begitu gitu. Kepada berprinsip tauhid itu ya Pak Rektor. Ya, prinsip itu ya, prinsip pada Tuhan. Iya. Ini langsung masuk sesi pertanyaan dari IG. Kita ambil ada beberapa pertanyaan. Oh ya Pak Rektor, mungkin nanti bisa Pak Rektor kita dilihatkan lah foto Pak Rektor pada saat muda nanti biar pada saat nanti masuk ke YouTube itu ditampilkan di sini gitu. Ini diambil dari beberapa pertanyaan. Kemarin kita udah open Q&A. Ada pertanyaan pertama Pak Rektor. Pak Rektor, master plan turisme ke depan itu seperti apa sih Pak Rektor? Kalau saya sederhana ya, universitas itu kan wadah pendidikan tinggi yang itu menjadi keniscayaan bagi manusia. Manusia yang sadar untuk berilmu. Karena manusia itu punya kesadaran berilmu dan itu diorientasikan ada yang satu perguruan tinggi yang namanya Unismu. Pasti di situ harus bisa menampung hajat hidup semua orang yang berkeinginan untuk belajar. Itu yang poinnya itu. Poinnya itu. Yang menarik karena Unismu itu ada dua prinsip. Yang satu itu adalah pendidikan nasional, artinya yang mengacu kepada perencanaan pemerintah atau ideologi negara. Yang satu adalah berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah yang itu diusung oleh Unisnu atau NU gitu ya.
Lah ini menjadi apa namanya promise ya, janji yang akan diwujudkan dalam satu universitas. Apakah itu nanti akan menjadikan muara yang tidak ada bedanya dengan NU yang lain? Alhamdulillah. Tetapi kalau beda itu akan menjadikan advantage keunggulan. Jadi kesimpulannya master plan ke depan itu bukan hanya infrastruktur ya Pak Rektor. Kalau di bawah kan kita lihat bangunan-bangunan nanti plan ke depan, tapi infrastruktur ya Pak Rektor. SDM gitu. Ya. Kalau sampai mengukurnya dengan infrastruktur itu kan rendah. Jadi gini ya, hidup itu memang harus berdimensi. Dimensi itu ibaratnya kita punya rumah, hidup berkeluarga itu ada rumah. Ya, rumah itu berdimensi. Nah, untuk cukup berapa orang, ada berapa kamar dan sebagainya itu. Tapi sampai harus mulai berpikir memiliki satu dimensi yang dimensi itu bisa membawakan apa yang disebut dengan bahagia. Bagaimana dimensi bahagia itu memulai dan berakhirnya? Tidak terbatas, unlimited. Tentram. Nah, itu kapan mulainya dan kapan berakhirnya? Itu dimensi-dimensi begitu itu harus kita wujudkan. Awalnya itu ajaran itu adalah begitu, spiritualitas. Tapi itu tidak akan bisa diketahui atau dibaca jika itu tidak ada materinya. Maka itu dimaterialkan. Sama seperti bahagia tadi itu harus dimaterialkan. Dalam itu seperti infrastruktur itu masuk rendah biasa. Suprastruktur ya Pak? Ya, suprastruktur ya. Lebih ke sumber daya manusia. Ya, jadi di situ itu biasa aja lah. Ya. Mau sekarang orang kantor itu cukup dengan laptop. Iya betul. Nah, iya. Sama juga orang harus sudah kaya dengan ide, dengan mental spiritual. Ya. Itu mudah. Kan diklik begitu. Bahasa dulu tanya Pak itu bunyi. Pertanyaan kedua nih dari netizen, bagaimana arah progresivitas Unisnu ke depan menghadapi nepotisme dalam kampus Pak Rektor? Memang begini ya, progresivitas kehidupan pendidikan di situ itu yang pertama itu mengikuti regulasi. Mengikuti regulasi itu artinya itu adalah aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku. Maksudnya bagaimana? Di situ tuh akan dihadapkan kepada aturan yang berhubungan dengan kualifikasi orang berilmu. Seperti seorang yang mengajar di S1 itu harus kualifikasinya S2. Dan seterusnya. Itu harus diikuti progresivitas. Kemudian terkait dengan durasi masa perjalanannya itu juga harus dipenuhi. Seperti sekarang satu pendidikan itu mempunyai durasi 4 tahunan, itu harus dipenuhi. Ya, ini harus mulai ada jenjang yang dapat dibaca. Gitu. Tidak menutup kemungkinan yang ketika demikian ini harus mau tidak mau kita harus menampilkan apa yang disebut dengan human resource, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu sifatnya itu umum, ya sifatnya umum. Tapi ketika sekarang di sini ada namanya katakanlah saya punya teman dan saya ingin memperkuat satu perguruan tinggi atau satu kantor, pasti saya akan bisa mengatakan sampai dari saudara, sampai punya anak dan sebagainya. Nah, di situ itu ketika memenuhi kualifikasi itu tidak lagi nepotisme. Iya, karena sesuai kualifikasi. Sesuai dengan aturan itu. Ya. Dia punya kapasitas. Jadi istilah nepotisme itu membabi buta. Mengeneralisir. Bukan tidak begitu, maksudnya tidak mengikuti ukuran, tidak mengikuti regulasi, tidak mengikuti profesionalitas, tapi belum masuk aja gitu. Jadi seperti kucing di dalam karung. Nah, gitu. Ini yang lebih tepatnya terkait dengan nepotisme seperti itu Pak Rektor. Ya, jangan seperti itu. Dan itu sudah tidak berlaku lah. Gitu. Ya, contoh sekarang sudah kita pelajari dengan munculnya reformasi itu ya. Dulu itu kan ada apa itu KKN. Apa itu KKN? Kolusi, nepotisme. Ya. Kolusi itu kan prinsip belum nyolong kolusi, tapi kan menuju. Berkolusi. Pertanyaan terakhir nih Pak Rektor. Pak Rektor berani pro sama mahasiswa nggak nih? Ya memang itu harus pro lah. Wah, pro. Pro saya begini sederhana cara pikirnya.
saya itu sampai sekarang mencari mahasiswa. Mencari Pak Rektor. Iya, mencari mahasiswa. Jadi saya minta kepada pimpinan harus ciptakan tim yang tidak berkesudahan, yaitu PMB, masa penerimaan mahasiswa baru. Nah, hal itu adalah satu proses penguatan terhadap mahasiswa itu. Yang menjadikan harapan di situ itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang kredibel, mahasiswa yang bijak, mahasiswa yang sehat. Iya. Itu yang diharapkan situ. Oke. Nah, tidak seperti apa namanya bersewu ya, preman-preman berbaju mahasiswa itu tidak boleh. Boleh kampus. Pokok ke kampus gitu ya. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Itu kan sudah bagus. Jadi tetap pakai relnya, ada proseduralnya. Pak Rektor menjamin faktor pro mahasiswa asal kalian tidak seperti preman gitu ya Pak Rektor. Ya pokoknya menggunakan aturan. Aturan lah. Ya. Oke, cara-cara yang eksklusif. Oke Pak Rektor, itu aja pertanyaan dari Instagram. Cuma kita ambil 3 karena keterbatasan waktu. Sebelum kita tutup nih Pak Rektor, ada nggak sih Pak Rektor kesan, bukan kesan, mohon maaf, pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa nih yang mungkin saat ini menyaksikan, itu apa Pak Rektor pesan buat mereka? Kalau saya punya pesan begini kepada adik-adik mahasiswa itu ya, jadilah kita sebagai mahasiswa figur kampus yang pintar dan bijak. Pintar dan bijak, 2 poin, pintar dan bijak. Pintar itu adalah lebih terkait dengan masalah smart. Ya, smart. Sekarang ini banyak dunia apa namanya itu startup, rintisan. Anda semuanya di sekolah sekarang sudah mengarah ke sana. Sampai kemarin sampai juga berdiskusi soal bank sampah. Iya, betul. Sekarang Anda juga bisa mengumpulkan kata-kata bijak yang itu dimungkinkan menjadi buku, walaupun itu berangkat dari e-book. Nah, kan itu ya. Bijak itu banyak begini anak sekarang itu ya. Sambil belajar, ternyata waktu itu bisa digunakan untuk, ya saudara kan sering menggunakan ini juga untuk belajar, tapi bukan online gitu kan. Itu adalah orang bijak. Pengertian bijak di situ itu adalah bagaimana kita ini melangkah tidak mengganggu lingkungan tetapi tujuan sampai. Oke. Nah, jadi smart and wise. Ya. Mahasiswa tetap smart and wise, pesan dari Pak Rektor. Oke. Terima kasih Pak Rektor. Kita sudah sampai di akhir podcast ini. Mohon maaf. Makasih banyak atas waktunya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor.